Anda masih menyaksikan Mata Najwa Buron Istimewa. Saya bersama dengan kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan koordinator Maki, Bonyamin Saiman. Saya ingin ke Anda lagi, Bu Anita. Jadi Anda mengiyakan bahwa sempat bepergian bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo, betul, bersama dengan klien Anda Joko Chandra. ya. Perjalanan ke Pontianak. Betul. Waktu itu pada tanggal 6, karena itu sebenarnya tidak dalam rencana menjemput, ya. Jadi Pak Joko itu sudah memang terundang ke Jakarta karena kan kondisi COVID ini kan ada banyak peraturannya, ya. Sehingga Pak Joko itu akan datang ke Indonesia dalam rangka RUPS luar biasa, ya, oleh perusahaan-perusahaan dia. Saya bilang, iya Pak, itu sudah cukup dengan surat jalan Bapak itu bisa masuk. Nah, terkendalanya lagi adalah ketika harus masuk Jakarta, ada PSBB. PSBB itu mengharuskan adanya tes COVID, ya. Sehingga waktu itu Pak Joko minta tolong saya, Nita, tolong bisa cari enggak di rumah sakit mana di Pontianak untuk tes COVID, ya. Baik Pak, saya coba cari tahu. Nah, waktu itu yang diurus adalah sebenarnya tes COVID-nya. Jadi saya lihat, saya sampai waktu mau tes COVID, saya sempat bicara karena kita sudah sering, karena kebetulan saya ada hubungan kerjaan juga dengan Pak Prasetyo. Setelah saya kenalan itu, ada 2 kerjaan saya yang terkait dengan pekerjaan saya dengan Pak Setia, di luar Pak Joko Chandra. Klien Anda yang lain? Klien yang lain. Diberikan surat jalan juga? Oh, lain lagi, ini urusan lain. Tidak urusan dengan surat jalan, dia di Jakarta kok. Ya, tapi membantu untuk urusan klien Anda yang lain? Bukan, kebetulan dia dibawa, dia Karowas PNS. Nah, ini kebetulan ada permasalahan di dalam hal ini yang kemudian berhubungan dengan beliau. Apa jadi itu terkait dengan yang OJK itu? Ya, betul. OJK berkaitan dengan Pak Joko Chandra juga enggak? Berkaitan dengan ini perusahaannya Pak Joko Chandra, kan? Mulia Group. Nah, itu loh, enggak aja Bu. Jadi ya, biar enggak seakan-akan urusan lain. Bagaimana Pak Bonyamin? Apa yang Anda ketahui soal ini? Nah, artinya ini kan Bu Anita ini juga ngurusi perkara-perkara Pak Joko yang lain, termasuk perkara perdata nomor 373 di Pengadilan Jakarta Selatan. Sudah saya cek itu perusahaan yang berkaitan dengan sewa menyewa gedung Mulia 1 oleh OJK. Betul. Itu loh, jadi banyak yang diurusi Bu Anita ini. Iya, saya lawyernya memang hubungan saya sama klien dong, ya. Jangan disalahin dong loh. Nah, itu salah saya, Pak. Oke, namanya kita punya hubungan antara klien makanya dengan, dalam proses itu ternyata urusan dengan Pak Prasetyo segala macam tadi kan ya urusan itu juga. OJK, iya. Jadi berarti Pak Prasetyo bukan hanya mengeluarkan surat jalan, tapi juga ada urusan-urusan lain berkait dengan kasus ini. Nah, saya ingin kembali ke sana. Jenderal Bintang 1 bepergian bersama Anda dan Joko Chandra naik pesawat ke Pontianak mendampingi untuk urusan apa, Bu? OJK. OJK? Ya. Apa urusannya Jenderal Bintang 1 ini mendampingi OJK? Dia membawai. Dia Karowas memang membawai PNS. Dan dia datang bersama dengan Joko Chandra? Jadi gini, jadi setelah itu memang selama ini mereka mungkin sudah kenalan, hubungan baik ya, saya nggak tahu. Tapi bertemunya ketika di Pontianak, jadi dalam rangka untuk urus OJK ini. Jadi gini Nana, itu ada urusan sengkarut antara OJK dan Pak Joko Chandra soal menyewa gedung Mulia. Yang sebenarnya ada proses-proses yang pembayaran belum ditempati dan kemudian ada temuan BPK dan itu nanti bisa berproses menjadi dugaan korupsi karena harganya dianggap terlalu tinggi, OJK menjadi ragu untuk menempati. Jadi ini proses-proses yang juga ada panjang. Itu ya mengada-ngada aja deh, iya. Pak Bonyamin cari-cari cerita deh. Loh, nggak begitu. Ada kan pemberitaan temuan BPK nggak itu sewa nggak ditempati. Tapi bukan kesalahan dari Joko Chandra, kan kesalahan dari OJK. Loh, ya, bukan itu dari... ini proses yang OJK ini gugat beneran atau gugat pura-pura, saya belum tahu, itu masih saya dalami. Oke, tetapi yang jelas ada keterlibatan Brigjen Prasetyo di sana. Ya, untuk pengurusan ini bahwa dia memang itu bagiannya. Jadi keberangkatan itu mendadak sebenarnya tidak ada. Berarti OJK itu dilaporkan ke Barreskrim atau apa, Bu? Oh, berkaitan sewa menyewa itu kok. Rencananya itu. Nah, itu lagi tambah lagi. Enggak, itu baru wacana ya. Jadi sebenarnya kami itu tujuan tadi semula adalah mengurus COVID ya. Jadi kapan ini persisnya bepergian bersama? Tanggal 6. Tanggal 6? Ya, itu mendadak karena apakah itu kali pertama atau sebelumnya sudah sering bepergian bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo? Saya yakinkan Pak Joko Chandra hanya tanggal itulah datang ke Indonesia. Jadi kalau ada pembicaraan dari kejaksaan setelah apalagi tadi Pak Bonyamin bilang sudah 1,5 bulan
itu Ya buat rentangnya saya 6 sampai tanggal dan sebelumnya jangan membuat tanda tangan tanggal berapa Bu? jangan membuat Tanda tangan cerita surat kuasa berapa karangan. Bu? Oh, itu kan tahun lalu. Bukan yang tanda tangan PK. PK itu 8 Januari. 8 Juni. Nggak ada Bu, di memori PK-nya tertulis di situ bukan 8 Juni Bu. Berapa? Anda yang punya. 8 Juni. Ah, Kok lebih tahu Anda? Ya. Saya Oke. punya memori PK-nya. Oke, oke. Tertulis di memori PK bahwa surat kuasa tertanggal berapa. Itu bukan tanggal 8 Juni Bu. Oh, Dicek lagi deh. silakan. Dicek Kalau di lagi. kami 8 Juni, mungkin versinya yang punya Pak Bunyamin. Ya. Oke, soal surat perjalanan yang dikeluarkan oleh Brigjen Prasetyo, itu Anda tidak merasa janggal begitu? Kenapa bisa ada surat perjalanan keluar mengatasnamakan klien Anda sebagai konsultan Bareskrim, kemudian tes COVID dilakukan di sana dan Saat sebagainya? itu saya pikir memang standar daripada Pak Pres. Ini kan institusi besar ya. Masa saya harus ragu dengan yang dikeluarkan oleh beliau? Menurut saya beliau Bukan ragu, tapi apakah itu justru rekayasa yang diatur oleh Anda dan tim? nggak ada. Saya nggak merasa diatur karena waktu itu Pak Pras bilang, ya udah kita punya standar surat jalan. Surat jalan yang menunjuk sebagai konsultan Kabar Eskrim kantornya di sana? Saya Itu sebenarnya tidak aneh menurut Anda advokat sudah berpuluh-puluh tahun Iya, jadi advokat, tidak jadi- aneh klien Anda yang masih saya notabene tanya, buron saya tiba-tiba menanya, jadi konsultan tunggu Kabar dulu, Eskrim? saya tanya dulu ini, kenapa kok ada konsultan, terus ada Trunojoyo? Oh, nggak apa-apa Bu, ini standar kami. Oh, itu saya sudah tanyakan. Mudah-mudahan ada di antara saat saya bicara sama Pak Pras itu ada, karena Mundar Mandir tuh stafnya ya. Saya terus terang kalau ditanya sama siapa aja yang bicara itu, saya nggak ingat. Tapi yakin ada bolak-balik Mundar Mandir stafnya dan itu saya tanyakan. Itu yang jelas itu bukan standar karena kalau standar tidak akan dicopot dari posisi dan jabatannya sekarang Brigjen Prasetyo. Saya karena corona itu pernah minta tolong teman saya polisi tingkat level bawah sekali gitu. Mbok tolong saya dibuatkan surat keterangan bahwa saya itu lawyer wilayahnya Indonesia gitu. Meskipun saya bukan advokat loh ya, tapi punya kantor lawyer gitu. Nah, pada posisi itu saya minta, tapi selevel bawah itu, wah untuk sipil nggak bisa, ini bisa dicopot jabatan saya. Itu aja sederhana. Dari sisi itu aja nggak mungkin polisi memberikan surat jalan untuk orang sipil itu bagi saya sudah ideologi bahasanya gitu. Bukan sekedar boleh tidak boleh, pasti tidak boleh itu. Dan itu apalagi gitu kan. Korwas PPNS ini surat jalan kalau toh zaman dulu masih boleh, itu adalah untuk PPNS misalnya kehutanan, mau jalan ke Kalimantan supaya tidak benturan dengan polisi sana, maka dibuat surat jalan itu. Jadi setidaknya untuk PPNS, bukan orang sipil kayak bahkan kemudian ditambahi konsultan Bareskrim kantornya Joko Chandra adalah di Trunojoyo 3. Itu udah menurut saya udah tolong dalam posisi ini jangan tega lah gitu. Bahasa saya sekali lagi sebenarnya saya itu kan ketika menemukan surat jalan itu juga nggak begitu tega untuk mengungkap itu sampai saya itu ke tempatnya lahirnya Pak Firly itu di Lontar Batu Raja di sana ngadem itu untuk memastikan apakah saya harus buka atau tidak itu karena betapa surat jalan ini suatu yang tidak mungkin akan keluar dalam sistem pemerintahan kita, kepolisian kita untuk surat jalan itu. Saya pernah jadi menwa di waktu di kampus, pernah jadi demonstran ditangkap, bagaimana pernah juga waktu baru awal tahun 93 sudah ditangkap itu, bagaimana bentuk format polisi sudah tahu, apalagi kemudian saya memang fakultas hukum. Jadi sangat tidak layak itu surat tugas itu, surat jalan itu gitu loh, diterbitkan oleh seorang kepolisian dan apapun punya masalah hukum. Soal red notice, hapus dan lain sebagainya, bagi saya itu no problem aja. Tapi apapun bahwa semua orang Indonesia dan penegak hukum tahu bahwa ini adalah seorang yang belum pernah dieksekusi dan masih menimbulkan masalah. Tiba-tiba dikasih surat jalan. Betapa rasanya bagi saya yang mungkin memahami dunia dunia permainan kantor lawyer segala macam, tapi ketika surat jalan saya yakin ini rekor baru pertama kali ada di Indonesia. Bu Anita mau menanggapi? Buat saya bukan kapasitas saya untuk menanggapi, kan itu institusi ya. Dia yang punya kewenangan. Tapi Anda berani memberikan penegasan, Anda tidak tahu, tidak terlibat sama sekali dari keluarnya surat. Yakin, tidak. Tidak tahu? Anda tidak meminta Brigjen Prasetyo untuk mengeluarkan surat itu? Pak Jok, jadi gini, awalnya kan cuma COVID, yang diminta COVID. Jadi COVID itu Pak Joko minta apakah ada anggota yang kenal di daerah Pontianak untuk bisa membantu Bentar dulu, surat COVID itu dibuat di Pontianak atau dulu Pak, sebentar yang dulu, mana itu? asal muasalnya dulu dong Iya, ya. makanya. Jadi kemudian ada inisiatif Pak Joko, Pak Prasetyo? Prasetyo itu inisiatif dia, mungkin dia ingin menolong ke Pak Joko.
Artinya surat COVID itu kan dibuat di Sebentar dulu Pak. Jakarta kan? Dengar dulu. Iya. Saya jelasin dulu ya. Jadi permintaan itu Pak Joko kepada saya, Anita tolong dong cari tahu di mana saya bisa tes COVID di Pontianak. Saya bisa tes COVID ya. Saya tidak ingin juga memojokkan Pak Pras karena dia sudah mungkin dia tujuannya membantu dengan niat baik ya. Lalu kita tunggu, saya bilang nanti saya tanya Pak Pras siapa tahu karena saya nggak kenal Pontianak Pak. Mungkin Pak Pras punya anggota di sana yang bisa temenin Bapak nunjukin di mana tes COVID. Lalu Pak Joko, tolong tanyain ke Pak Pras. Saya tanya Pak Pras, apakah ada anggota yang kenal yang bisa ditemenin Bapak atau tunjukin Bapak? Mungkin gini loh Bu, waktu itu durasinya pendek. Langsung aja surat COVID itu dibuatkan di mana? Asal dulu Pak, nggak bisa juga dong. Terlalu panjang lah Bu. Bukan begitu. Kalau Anda to the point ke situ kan nggak bisa. Surat COVID-nya itu dibuatkan di Jakarta atau di Pontianak dan orangnya di Jakarta kan? Iya, karena dibuat di Jakarta kan? Iya, dan Pak Joko Chandra tidak hadir pada waktu dites COVID kan? Ya, Anda nggak usah bahas lah, udah pasti begitu kok. Lah iya udah gitu loh tadi. Anda udah baca kok. Ini jangan mencerca seperti itu ya. Jadi Anda itu sudah tahu, bukan anak kecil untuk baca, hanya untuk memojokkan saya, untuk memojokkan enggak, Bu. Enggak bisa dong. Oke, Anda kan udah baca, jadi udah bisa tahu. Baik. Jadi saya coba ngasih tahu, ini ada muasal. Oke, sebetulnya gitu pertanyaan saya di awal sederhana, apakah memang ini inisiatif pribadi seorang Brigjen Polisi di Kabareskrim atau ini karena diminta oleh Joko Chandra dan Anda meneruskan permintaan klien Anda supaya keluar? Awalnya sih tidak, ya karena dia tadi cuma minta tes COVID, minta ditemenin. Lalu inisiatif beliau untuk membuatkan tes COVID. Dan surat perjalanannya inisiatif dari? Jadi gini, udah sekalian aja kan, mungkin dia inisiatif dia juga sebenarnya. Jadi inisiatif dari Brigjen Paul Prasetyo, bukan permintaan Anda? Sempat ada beredar capturean percakapan. Boleh, ramai di media sosial. Apa itu isinya? Di situ disebutkan bahwa ada sejumlah fee yang Anda berikan, Anda mintakan dan untuk diberikan dibagi-bagi ke sekelompok institusi. Saya tanya apakah sekarang. itu betul atau tidak, Ibu? Tidak betul. Sekarang saya tanya, apakah Mbak Naswa baca secara benar kata-kata itu? Baca nggak? Saya bertanya sekarang. Enggak, karena kata-kata pertanyaannya simpel, apakah ya Anda meminta fee ke klien Anda untuk membayar sejumlah oknum aparat untuk melancarkan urusan klien Anda? Tidak demikian. Okay. Itu adalah legal fee saya. Jadi saya mengatakan Pak Joko tolong membayar legal fee saya yang sudah mengikutkan tim AKP. AKP itu adalah Anita Kolopaking and Partner. Jadi ini terlalu diplesetin semua nih, ya. Saya nggak tahu kalau Anda bisa baca, Pak Bunyamin bisa baca, ada kata-kata di situ nggak untuk siapa? Baik. Saya urusan itu tutup mulut loh Bu Anita, urusan honor, urusan saya nggak pernah ngomong loh. Tapi maksud saya, tolong dibaca. Jadi jangan disetting untuk memojokkan. Bu Anita, kalau misalnya tidak ada uang yang bertukar, tidak ada. Berarti apa yang didapatkan oleh oknum polisi ini? Kenapa rela mempertaruhkan kredibilitas, mempertaruhkan karir untuk mengeluarkan surat jalan yang jelas palsu, untuk mendampingi seseorang yang masih dinyatakan buron untuk pergi, dapat apa dia kalau tidak dapat uang? Saya nggak tahu ya dari hal itu, karena tadi saya sudah ketemu sama Pak Pras, sudah ada cancellation, sudah ada. Jadi saya sudah tahu kalau mereka sudah berhubungan. Saya cuma melihat Pak Pras pernah ngomong gini sama saya, kasihan tuh orang tua udah 70 tahun masuk Indonesia, apalagi terus terang memang saya merasa ini ada kezoliman kepada Pak Joko Chandra ya, sehingga ini perlu dilindungi nih. Saya merasa malah kalau perlu seandainya Pak Joko Chandra meminta kepada saya, Nita tolong tugaskan, saya minta perlindungan. Karena terus terang saya sudah capek nih, sekian tahun saya mengalami posisi yang tidak baik dalam hidup saya. Jadi sebenarnya kezoliman ini yang saya katakan kepada beliau. Sehingga sebenarnya inilah yang perlu Pak Joko sebenarnya harus bicara, tapi Pak Joko tidak mau bicara kan. Tadi Anda sendiri yang bilang, saya cuma mentugaskan, oke, kita coba Pak, kembalikan aja hak Bapak melalui PK. Oke. Jadi itulah upaya saya mengembalikan hak Bapak melalui PK. Mohon maaf Bu Anita, ini mungkin tanya saya kalau boleh, boleh loh ya, kalau enggak boleh ya udah enggak tanya. Sebenarnya kenalnya Pak Joko Chandra dengan Prasetyo itu kenal duluan mana dengan, artinya kenalnya Pak Joko Chandra ini dengan Prasetyo lewat Bu Anita atau bahkan kenal lebih duluan? Kenal lebih duluan. Oh. Tapi pertemuannya baru di Pontianak. Loh ya betul, tapi artinya lebih duluan Pak Joko Chandra kenal Pak Prasetyo dibandingkan dengan Bu Anita. Betul. Oke.
Clear? Ya. Ya. Anda mau mengatakan apa? Bahwa Enggak boleh. Udah, hanya bukan sebagai penghubung karena sudah kenal lebih dulu. Artinya Itu kan saya menurut- sejak awal itu sebenarnya saya bahkan mengistilahkan, mohon maaf Bu Anita, mengistilahkan ular kecil naga gitu kan. Bu Anita itu pada level ular kecil aja sebenarnya. Saya juga nggak ular, Pak. Enak Ya, aja. maksudnya bagian enggak, kalau ayam aja lah, Jangan ayam loh. anak sama ayam jago gitu. Jadi artinya Bu Udah Anita itu hanya manusia aja disebutnya, Pak. Jangan ya sebut- udah jangan bagian kecil umpamakan aja, yang bagian binatang dong. kecil. Ada bagian besar buktinya. Ini tadi ternyata Pak Prasetyo kenalnya lebih duluan dengan Pak Joko Chandra, gitu loh. Bu Anita belakangan, gitu loh. Jadi Silakan Anda. Jangan memojokkan saya kan. enggak, justru itu mana pernah saya menyebutkan orang tadi malam saya misalnya, oh itu pengacara. Oh enggak, Bu Anita itu bagian kecil aja, kan begitu saya. Tapi bagian kecil memang binatang, Pak. Jadi menurut Anda ada Profesional loh, Pak. Saya menjalankan profesional. Iya, ini kan perumpamaan Bu Anita. Oke. Mana? Oke. Kita akan break. Sudah berapa lama Bu jadi kuasa hukum Pak Joko Chandra? Dari tahun lalu sebenarnya. Tahun lalu jadi kuasa hukum Pak Joko Iya. Chandra. Oke, baik. Kita akan kembali setelah pariwara karena setelah ini saya juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang lain. Akan hadir Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan juga mantan Kepala BIN Sutioso, dan akan hadir juga Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun. Kita akan kembali setelah pariwara. Kita akan bahas buron istimewa sesaat lagi.